Tapi ya. Secara singkat, Brigade Mahmudi Indonesia. Brigade Mahmudi Indonesia dijuluki dengan Brigade Mahmudi satu pilar kekuatan NKRI dari ufuk utara. Sosok pasukan andalan yang berdedikasi tinggi, taat dan berjiwa ksatria patut dialamatkan kepada Brigade Mahmudi Indonesia. Sosok personil ksatria seakan mengingatkan masyarakat di provinsi paling utara Indonesia akan kegigihan dan keunggulan anak-anak Toar Timur dalam membangun bangsa dan menjaga keutuhan negeri yang mereka diami. Seperti diketahui, Ksatria Mahmudi lahir dari keinginan anak negeri terhadap rasa aman, rasa tentram dan damai bagi seluruh warganya yang mendiami bumi Niur Melambai yang heterogen. Kisah lahirnya Ksatria Mahmudi semakin kental sewaktu diselenggarakannya Kongres Minasaraya yang dimotori oleh tokoh muda potensial Insinyur Marhani PP Puak sebagai anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Utara periode 2004-2029 dan periode 2009 sampai 2014 di Jakarta. Yang ketika itu Kongres diselenggarakan di Bukit Inspirasi Pemohon. Sementara latar belakang dilangsungkannya KMR yaitu adanya sekelompok orang yang berniat mengganti dasar negara dengan hukum syariat yang notabene akan berdampak luas dan justru akan mengganggu prinsip kehidupan masyarakat yang sudah mengakar bumi Niur Melambai dan tidak menghargai perjuangan The Founding Father, di mana tokoh Minasa juga selaku pelopor terbentuknya Republik ini. Pada pelaksanaan KMR, sekelompok pemuda berpakaian serba hitam yang dikoordinir oleh Saudara Ronald Musselman, Saudara Budi Sanger, dan kawan-kawan dengan rela menjadi ladang hidup. Padahal pada awalnya para satgas dari parpol tertentu ini sudah mengusulkan untuk siap mengamankan jalan KMR. Namun agar tidak menyolok maka satgas salah satu parpol tersebut tidak menggunakan atribut parpol dengan usulan dari Bapak Dr. Andes Dariwati, maka dijadikan satgas non parpol dan tanpa nama ini dinamai Brigade Mahmudi. Pemimpin pertama disebut Panglima BM, dipercayakan kepada Bapak Dolfi Marika. Dalam membangun BM yang kokoh dan tangguh, maka dibukalah pendaftaran bagi para pemuda ataupun warga Sulut di lorong Anwar Teli Bawah, Manado, merupakan saksi bisu semakin merambat dan semakin besarnya pasukan sipil berjiwa militer ini. Tercatat ribuan warga terdaftar sebagai anggota BM. Sementara tokoh pemuda yang giat merangkul kekuatan warga tetap gigih melakukan sosialisasi bersama kelompok di bawah pimpinan Dolfi Marika dan Marcel Maramis Desa. BM sebenarnya lahir dari kondisi real masyarakat dalam mengantisipasi berbagai gejolak yang terjadi di luar, yaitu yang terjadi di Ambon, Halmahera, dan Poso. Untuk itu anak-anak negeri Niur Melambai bergegas dan secara bersamaan bergandengan tangan untuk menjaga stabilitas daerahnya sendiri, serta tidak mau digiring dalam lumpur perang saudara. Memang apabila dia secara de jure, maka Brigade Mahmudi Indonesia pada saat itu belum dianggap sah, namun secara de facto bahwa Brigade Mahmudi Indonesia telah menancapkan kutunya di hati warga Toar Timur. Sekalipun ketika BRI belum memiliki landasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seiring dengan perjalanan waktu, harus diakui bahwa pada era 2001, BRI belum begitu nampak alias vakum. BRI semakin merambat saat dilaksanakannya pertemuan awal di tahun 2001 di Kemohon, bertempat di rumah almarhum Paya Roni Pandai. Pertemuan itu sendiri dihadiri dan diprakarsai oleh Pendeta Renata Tikolu STH, Donald Masoman, Maklam Supit, Mas Togas, Robin Sanggor, Hoki Lasut, Aldin Minkewas, Franky Kewas, dan Mayal Roni Pandai.
Rapat kelompok kecil ini tadi akhirnya berlanjut pada pertemuan yang lebih besar, yakni pada 2 Februari 2002 bertempat di homestay Waliat Pemohon dihadiri para peserta dari kecamatan atau disebut walak, seperti pemohon Pendeta Renata Tipenung CS, Labuan almarhum Maya Rodin Pandai, Tondano Matulani Supit, Tompaso Baru ada Erwin Tendrian, Rembokan Sony Puton almarhum, di Bembe Boris Mandiri CS, Likupang Barat ada Kuang Manopo CS almarhum, Manado Donald Nosulman, Bitung Rudolf Banta, dan terundang yang hadir Dr. Brando Lengke serta Diki Maengko dan seterusnya. Dalam pertemuan tersebut terbentuk tim 9 yang kemudian akan membawa pada musyawarah ada kelompok pertama Brigade Memoni Indonesia. Mereka adalah Diki Maengko, Donald Muselman, Renata Tikunumu, Matulani Supit, Mas Togas, Robin Sanggol, Rudolf Banta, Maya Rodin Pandai, dan Roni Eman. Maka pada 9 Maret 2002 dilaksanakan musyawarah adat kelompok pertama Brigade Memoni Indonesia, dan panitia pelaksana pada saat itu adalah ketuanya Dr. Andes Roni Eman, sekretaris Robin Sanggol, dan pada musyawarah tersebut terpilih secara demokratis Diki Maengko sebagai Tona SPM dan sekretaris Matulani Supit, Donald Muselman sebagai Kamtibmas, Pendeta Renata Tipenung sebagai Deputi Mental dan Spiritual, almarhum Maya Rodin Pandai sebagai bagian perencanaan dan strategis, Mas Togas Deputi Infobot, Robin Sanggol sebagai Deputi Hukum dan Advokasi, Dr. Peter Mengkewas sebagai Deputi Kesehatan, dan Roni Eman sebagai Deputi Logistik, dan Ketua Penasihat pada saat itu Pendeta Prof. Dr. W.A. Rubu, MTH, Wakil Ketua Dr. Brando Lengke, Ketua Pembina Legend Joni Lumintang, serta Puspida Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga saat itulah kami kemudian Brigade Memoni Indonesia melakukan beberapa kegiatannya sampai dengan saat ini Brigade Memoni Indonesia sudah terbentuk di seluruh provinsi Sulawesi Utara ini di 15 kota kabupaten. Namun kesekian kalinya kesetiaan daripada teman-teman pengurus teruji, sehingga ada yang masih berjalan tapi ada juga yang sudah tidak berjalan. Dan pada saat ini untuk provinsi di seluruh Indonesia kita sudah berada di 23 provinsi, namun kemudian juga sama ada yang masih jalan tetapi ada yang jalan di tempat. Oleh karena itu kami bangga dengan apa yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini. Brigade Memoni Indonesia sudah masuk dalam usia 23 tahun sejak 2002 sampai dengan 2025 saat ini. Demikian sejarah singkat daripada berdirinya Brigade Memoni Indonesia. Terima kasih. Iya,